Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Al-Fadila dengan NIM 40401211044, kelas 1 AP2, Prodi Ilmu Perpustakaan, UIN Alauddin Makassar. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 pembahasan, di mana pembahasan pertama yaitu tentang jelaskan pola islamisasi di Nusantara. Terus yang kedua, jelaskan jalur islamisasi di Nusantara. Yang ketiga, bagaimana penerimaan masyarakat di Nusantara dalam merespon masyarakat Islam pada masa islamisasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi pertama tentang jelaskan pola islamisasi di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara adalah proses menyebarnya agama Islam di Nusantara. Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India selama abad ke-11. Meskipun Muslim telah mendatangi Nusantara sebelumnya, pada akhir abad ke-16 Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddha sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatera. Bali mempertahankan mayoritas Hindu, sedangkan pulau-pulau timur sebagian besar tetap menganut agama Islam sampai abad 17 dan 18. Ketika agama Kristen menjadi dominan di daerah tersebut, penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar kepulauan Nusantara. Pedagang dan bangsa dari kerajaan besar Nusantara biasanya adalah yang pertama mengadopsi Islam. Kerajaan yang dominan termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang dan Kesultanan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku di timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara. Abad ke-14, di timur laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa kerajaan di Jawa Timur. Abad ke-15, di Melaka dan wilayah lain dari semenanjung Malaya, sekarang Malaysia. Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai di sisi barat Nusantara, kepingan-kepingan bukti ditemukan tidak menunjukkan gelombang konversi bertahap di sekitar daerah setiap Nusantara, melainkan bahwa proses konversi ini rumit dan lambat. Meskipun menjadi salah satu perkembangan yang paling signifikan dalam sejarah Indonesia, bukti sejarah babak ini berkeping-keping dan umumnya tidak informatif, sehingga pemahaman tentang kedatangan Islam ke Nusantara sangat terbatas. Ada perdebatan di antara penelitian tentang apa kesimpulan yang bisa ditarik tentang konversi masyarakat Nusantara kala itu. Bukti utama Islam di Nusantara itu setidaknya dari tahap awal proses konversi ini adalah batu nisan di beberapa kesaksian peziarah. Tetapi bukti ini hanya dapat menunjukkan bahwa umat Islam pribumi ada di tempat tertentu pada waktu itu. Bukti ini tidak menjelaskan hal-hal yang lebih rumit seperti bagaimana gaya hidup dipengaruhi oleh agama baru ini, atau seberapa dalam Islam mempengaruhi masyarakat. Dari bukti ini tidak bisa diasumsikan bahwa karena pengusaha saat itu dikenal sebagai seorang Muslim, maka proses islamisasi daerah itu telah lengkap dan mayoritas penduduknya telah memeluk agama Islam. Terus yang kedua yaitu jelaskan jalur islamisasi di Nusantara. Bagian ini ada 5 jalur Islam masuk di Nusantara, yaitu yang pertama jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan jalur utama penyebaran Islam di Nusantara. Dalam buku Arkeologi Islam Nusantara karya Uka Sidramashmita, pembawa dan penyebar agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan perdagangan. Pada sekitar abad 7 sampai 16 Masehi, Kepulauan Nusantara merupakan
kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi oleh pedagang internasional, termasuk perdagangan dari Arab, Persia, dan Gujarat. Intinya aktivitas perdagangan Nusantara menjadi faktor penting dalam kesuksesan Islamisasi Nusantara melalui jalur perdagangan. Yang kedua, jalur pendidikan. Islamisasi di Nusantara semakin berkembang pesat ketika para ulama, guru agama, dan raja turut menyebarkan agama Islam melalui pendidikan. Para ulama dan guru agama mendirikan pondok pesantren sebagai tempat pengajaran Islam dan keterampilan hidup bagi masyarakat Nusantara. Jaringan keilmuan Islam Nusantara juga dapat terbentuk melalui perkembangan pesantren di Nusantara. Yang ketiga, jalur perkawinan. Jalur perkawinan merupakan salah satu cara yang mudah dan efektif dalam Islamisasi Nusantara. Pedagang Islam banyak yang melakukan perkawinan dengan kaum perempuan pribumi dari kalangan bangsawan hingga anggota kerajaan. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia pada tahun 2012, karya Dalman, para pedagang Islam dapat diterima di kalangan bangsawan karena kekayaan, kecerdasan, dan kepopuleran mereka. Dalam melakukan perkawinan, para pedagang Islam mewajibkan calon istrinya untuk memeluk Islam. Hal ini berdampak besar terhadap perkembangan kelompok Islam di Nusantara. Yang keempat, jalur tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri dan mensucikan diri. Pada perkembangannya, ajaran ini kerap dikaitkan hal-hal yang bersifat najis. Ajaran tasawuf masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan mulai berkembang pesat pada awal ke-17 Masehi. Ajaran tasawuf sangat populer di Jawa karena pola perilaku masyarakat Jawa yang kental dengan nuansa mistis. Terus yang kelima, jalur kesenian. Jalur Islamisasi Nusantara yang paling mendapat banyak perhatian adalah jalur kesenian. Jalur kesenian digunakan oleh beberapa Sunan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Jawa. Wali Songo mampu menanamkan nilai-nilai Islam dalam kesenian yang mereka tampilkan. Sunan Kalijaga membuat pergelaran wayang dengan cerita gubahan yang disesuaikan dengan nilai Islam. Selain itu, Sunan Muria dan Sunan Jarat membuat gending atau lagu berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar agama Islam. Yang ketiga, bagaimana penerimaan masyarakat di Nusantara dalam respon masyarakat Islam pada masa Islamisasi. Islam mudah diterima di Nusantara karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, syarat masuk agama Islam tidak berat, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat, Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, minallahil musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.